Raja Nikita Ginting dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank. Pengertian lembaga keuangan non-bank merupakan entitas keuangan yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional. Secara umum, LKBB adalah institusi yang menyediakan beragam layanan keuangan, namun tidak memiliki izin sebagai bank komersial. Dalam lingkupnya, LKBB mencakup berbagai institusi seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, leasing, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank dan lembaga non-bank. Yang pertama adalah aspek tujuan. Tujuan lembaga non-bank adalah menghimpun dana dari masyarakat tidak langsung melalui penerbitan surat berharga. Yang kedua adalah aspek peran. Perbedaan antara bank dan lembaga non-bank merupakan yakni dilihat dari segi peran. Perbankan berperan sebagai perantara nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, misalnya transfer uang, penjualan falas, pembelian, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah bentuk kegiatan. Perbankan melayani nasabah dalam pembayaran kartu kredit, pembukaan rekening, pertabungan atau deposito, setoran tunai, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas LKBB adalah pinjaman modal, penjualan saham, hingga transaksi keuangan yang harus diizini oleh Menteri Keuangan. Contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah asuransi. Jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah asuransi, yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Yang kedua, leasing. Perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Yang ketiga adalah kreditur pinjaman. Adalah jenis lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas kredit bagi pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya. Yang keempat ada pegadaian, memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan aset tertentu dari nasabah. Yang kelima adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah lembaga yang bergerak dalam aktivitas pembiayaan perusahaan yang mendapatkan bantuan modal. Fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, pemberi bantuan modal. Fungsi lembaga keuangan non-bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Yang kedua ada menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan non-bank adalah mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga. Membantu likuidasi kas bisnis. Memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Keempat, menjaga risiko finansial masyarakat. Adanya LKBB penjamin risiko, masyarakat tidak perlu khawatir mengalami kejahatan dunia perbankan seperti kebocoran data ataupun penipuan. Yang kelima, menjadi perantara transaksi. Adalah penghubung dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana. Yang keenam, mendirikan usaha bidang keuangan. Contoh usaha keuangan yang didirikan LKBB diantaranya penjamin kredit, lembaga penyelenggara jaminan sosial, dan badan penyediaan ekspor. Keuntungan lembaga non-bank dan bank adalah berbeda. Keuntungan bank berasal dari bunga kredit, biaya layanan, dan pendapatan dan dari investasi. Bank umumnya menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan non-bank. Non-bank, keuntungan non-bank berasal dari premi asuransi, fee, investasi, dan keuntungan dari perdagangan saham. Non-bank umumnya menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan bank. Manfaat lembaga keuangan secara umum. Yang pertama, mengatasi masalah double confidence. Lembaga keuangan membantu mengatasi kesulitan dalam menemukan pihak yang cocok untuk bertransaksi atau double confidence of funds. Yang kedua, menurunkan biaya informasi dan transaksi. Lembaga keuangan menyediakan infrastruktur dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurangi biaya terkait perolehan dan peralihan dana. Fleksibilitas dalam perolehan dana. Pinjaman dana ini dapat dilakukan dengan berbagai jangka waktu, pelunasan, dan sistem pembayaran yang bervariasi. Peran lembaga keuangan non-bank dalam perekonomian.
Yang pertama, menyimpan dana masyarakat. Yang kedua, mencetak uang. Yang ketiga, sebagai perantara transaksi surat berharga. Yang keempat, memproteksi kerugian. Kesimpulannya, penjelasan tujuan dan contoh lembaga keuangan yang hadir di Indonesia. Lembaga keuangan tersebut punya tugas masing-masing dan memberikan manfaat bagi keseharian hidup kita. Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan lembaga keuangan non-bank. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kata. Salam dari saya, Syakira Nikita Ginting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.